Hari ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Thank you. Vidya Prahasa Cipta. Temen kuliahnya Bapak satu ini. Ya, akhirnya bisa ketemu ya. Setelah sekian Akhirnya lama bisa ya. Ketemu. Dan kita coba belajar bareng ya. Oke. Banyak banget yang gue secara personally pengen dapat ilmu dari Vidya. Khususnya tentang yang satu ini nih. Hoax. Fit. Langsung aja, apa sih itu hoax? Kalau hoax, oke. Hoax itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia hoax gitu ya. Yeah. Nah, kadang orang juga, nih, kalau dilihat itu, ada yang nyebutnya hoax, terus ada yang bilang malinformasi, misinformasi, disinformasi, itu semua jadi satu. Kalau kita bilang itu istilah anak-anak komunikasi nih. Gitu. Kalau hoax itu secara garis besar nggak bener lah isinya. Disinformasi hampir sama gitu ya, informasi nggak bener. Ada yang misinformasi, jadi kalau orang ngomong apa kita tangkapnya berbeda, itu misinformasi. Malinformasi itu informasinya benar tetapi kemudian kita twisting, gambarnya benar, gambarnya benar tapi headline-nya salah nih, sering tuh. Bilangnya di sosial media kejadiannya ini benar kejadiannya, tapi itu udah reframe sudah berapa bulan yang lalu, kemudian dinaikin lagi. Nah, itu istilah komunikasi. Kalau dalam istilah hukum itu ada beberapa. Satu, berita bohong. Kalau kita berita bohong tuh pasal 14-15, intinya sesuatu yang menyebabkan keonaran, tidak benar gitu ya. Kemudian apa kaitannya sama kalau kita baca undang-undang ITE yang lama, yang sebelum 2024 itu, berita bohong yang merugikan konsumen, beda tuh. Berita bohong yang merugikan konsumen. Jadi kayak iklan yang tidak benar, kerugiannya finansial. Ada lagi informasi palsu membahayakan penerbangan, bilang apa? Ada bom. Nah, itu beda. Tapi berita bohong itu juga sering dikaitkan dengan penghinaan sama ujaran kebencian, karena mirip tuh, di beberapa negara yang tidak punya ketentuan mengenai berita bohong, mereka disamakan. Tapi bedanya apa? Kalau kita ngomong berita bohong itu lebih ke masyarakat, society. Yang dituju adalah keonaran. Kalau sekarang di KUHP baru adalah kerusuhan. Di Undang-Undang ITE kerusuhan. Nah, kalau penghinaan yang kita serang personal. Penghinaan itu tidak harus bohong loh, bisa benar. Contoh, ada undangan pernikahan, kemudian 3 bulan abis itu ngelahirin. Nah, kita menghina itu, tapi nggak bohong. Kita bilang, perasaan baru 3 bulan yang lalu nikah, kok sekarang udah punya anak gitu, MBA ya. Ya, mungkin buat pejabat gitu ya, punya orang-orang yang menempatkan harga dirinya tinggi, itu bentuk penghinaan, tapi itu benar gitu ya. Kemudian dikaitkan juga dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian baik lagi, tidak harus bohong. Tapi kalau ada kata-kata yang, kalau ujaran kebencian itu lebih menyasar pada kelompok berdasarkan rasial kita, kulit, warna, gender, disabilitas gitu. Jadi agak bersimpangan satu dengan yang lain, tapi dalam clusteringnya beda. Kalau ujaran kebencian dengan berita bohong itu clusteringnya ketertiban umum, tapi kalau penghinaan clusteringnya kita masuknya ke dalam penghinaan martabat, kehormatan gitu ya. Kalau berita bohong merugikan konsumen itu lebih kepada finansial, jadi clusteringnya beda. Nah, itu banyak yang bingung tuh satu dengan yang lain menempatkannya gimana. Ini sih gambarnya tuh. Aku nyoba. Nanti saya tampilin lebih jelas ya di konten. Jadi tetap harus lihat. Ternyata banyak variannya ya. Nggak simple hoax atau berita bohong. Dan nggak semua hoax itu kemudian kita naikin ranah ke hukum pidana. Nah, itu jadi kalau hanya sekedar menyampaikan sesuatu gitu yang tidak benar, faktanya tidak benar, belum tentu kemudian kita masukin ke ranah pidana. Kenapa? Karena kita lihat apa sih kerugian yang terjadi di situ. Kalau memang orang selalu bilang menimbulkan pro kontra, trending topik, nah itu belum, dalam hitungan kita belum masuk, karena yang kita lihat bukan di internet tetapi di masyarakat ya bagaimana. Yang akibatnya tadi ya, menimbulkan keonaran. Kalau sekarang di KUHP dinaikin menjadi kerusuhan. Gitu. Noted.
yang jadi concern gue sekarang itu adalah apakah nyebarin hoax itu berbahaya? Oke, pertanyaan menarik tuh. Berbahayanya kita ngomong berbahaya dari segi apa nih? Sosial, apa hukum gitu ya? Kalau dari orang-orang komunikasi, orang-orang psikologi, orang-orang sosial bilang penyebaran hoax itu, terutama kita menggunakan medianya sosial media, karena agak beda nih kalau bilang sosial media. Ada yang disebut dengan ruang echo chamber gitu. Ditambah lagi dengan menggunakan algoritma. Jadi ketika kita sukanya pada satu bidang tertentu, satu pilihan tertentu, sosial media itu kan punya algoritma. Jadi mereka bisa baca nih seolah-olah kita sukanya apa. Nah, akibatnya apa? Berita yang masuk ke preferensi kita hanya itu aja. Kita tidak punya objektif yang lain untuk isu-isu yang sama, counternya seperti apa. Jadi itu membentuk pola berpikir kita hanya narrow pada satu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan terjadi polarisasi dari berita bohong. Itu secara mengarahkan gitu. Jadi kalau kita cuma satu itu, setelah polarisasi apa, critical thinking kita nggak jalan karena kita cuma dapat berita berita kita dari satu sumber, satu isu ini aja, kita tidak ada counternya yang lain. Nah, itu bahaya dari segi kognitif, dari segi pemikiran gitu. Nah, kalau dari segi demokrasi adalah kita ngomongin ini nih, kritik apakah kemudian masuk ketika kritik itu tidak sesuai fakta, apakah itu masuk masuk berita bohong atau tidak gitu, sehingga ada eliminasi dan lain-lain ya. Kemudian itu dipergunakan juga untuk ada yang bilang kenapa sih berita bohong itu berbahaya? Bahayanya itu kepada keamanan nasional karena bisa dipergunakan oleh baik dalam negeri maupun asing yang di quote and quote musuh negara untuk menciptakan chaos di dalam masyarakat sehingga terjadi pergantian kepemimpinan dan lain-lain gitu. Itu yang studinya tuh di Arab Spring waktu itu, berita bohong yang difabrikasi oleh salah satu pihak, quote and quote belakangnya ada negara. Nah, itu terjadi di situ. Tapi kalau secara hukum, pertanyaannya bahayanya apa? Nah, bahayanya lebih pada hasutan. Sebenarnya berita bohong itu kalau kita isinya tidak menghasut orang untuk melakukan sesuatu, it's fine-fine aja gitu. Tinggal bagaimana kita counter gitu ya. Tapi menghasut adalah, kalau lihat di sini ada orang yang menggunakan sosial media gitu ya, kemudian menghasut individu lain yang otonomi itu sebenarnya dia bisa berpikir. Cuman karena masif terus-menerus situasinya seperti apa, kondisinya, terutama kalau situasi dan kondisinya lagi tidak oke, gampang terpengaruh, nah itu menyebabkan apa yang terjadi dengan bahaya akhir, kerusuhan itu yang sebenarnya mau dicegah. Kalau kemudian lihat Indonesia apa ya, mungkin kalau di Indonesia itu ingat nggak kalau teman-teman ada pada saat 17 Agustus bendera bendera Indonesia jatuh di asrama depan Papua dan ada di got gitu ya. Nah, itu kasus yang menurut saya kita bisa mempertimbangkan adanya kasus ini. Itu kan berita yang dibuat adalah mahasiswa Papua sengaja membuang bendera itu. Lagi 17 Agustus lagi kan yang lawannya adalah LSM yang nasionalis. Nah, kemudian beritanya itu disebar kemana-mana melalui chat, WA chat, dan lain-lain. Akhirnya terjadi pengepungan di sana, pengrusakan, dan mahasiswa Papuanya dievakuasi. Nah, itu kasusnya masuk ke pengadilan. Mungkin kok bisa dilihat itu. Tapi skala yang lebih besar untuk kerusuhan dan lain-lain pasti nggak cuma satu faktor nih, ada faktor yang lain. Nah, seberapa besar sih berita bohong ini mempengaruhi masyarakat untuk menjadi suatu kerusuhan yang lebih besar? Itu sebenarnya bahayanya. Ini always related sama pencemaran nama baik nggak sih, Fit? Bisa, beberapa berita bohong memasukkan nama pencemaran nama baik itu juga bisa. Gitu. Biasanya dalam kasus-kasus gitu ya yang saya lihat, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan kerusuhan besar gitu, itu nggak jalan sendiri, pasalnya selalu didakwakan secara ada gabungan tindak pidana intinya gitu ya, dengan biasanya bukan penghinaan malah ujaran kebencian. Karena klasternya masih sama nih. Iya. Tapi kalau kita mau satu ujaran kebencian, satunya mau berita bohong, satunya mau penghinaan, dia harus dakwaannya beda karena beda klaster ya. Oke, gitu. Tapi hoax ini lebih ke arah yang menimbulkan keonaran. Keonaran dia di masyarakat.
Bukan balik lagi ke individu. Oke, bukan balik lagi yang individu pencemaran nama baik, penghinaan, tapi ini lebih kepada masyarakat. Masif makanya lebih sering didakwakan dengan pasal berlapisnya itu ke ujaran kebencian. Tapi kalau untuk penghinaan dia alternatif karena beda. Oke. Gitu. Tapi gue sekilas ngeliat nih ada foto lo nih. Di awal-awal ada slide yang fotonya Vidian. Oke. Lu sibuk apa aja sih? Oke, sekarang masih jadi dosen tetap di Fakultas Humaniora di BINUS, tapi jurusannya Business Law. Saya ngajar hukum pidana. Halo buat mahasiswa-mahasiswa saya, semoga kuliahnya makin rajin ya. Gitu. Ya, wajib nonton ya. Tolong kasih ujian dari konten ini. Oh, okay, pasti. Selain ngajar, kalau kewajiban dosen ada melakukan penelitian, kemudian bikin jurnal. Jadi beberapa tulisan lagi sedang ongoing, publish gitu ya, nulis, dan saya kebetulan juga reviewer untuk jurnal nasional, beberapa jurnal internasional yang kemudian minta untuk spesialisnya isunya tentang ekspresi di Indonesia, kebebasan berekspresi di Indonesia, itu beberapa masuk situ. Selain itu juga masih hold advokat, tapi lebih ke off counsel ya, off counsel, kemudian memberikan advice ke swasta, BUMN sama pemerintah ya sesuai dengan bidang keahlian itu. Itu sih. Pas kuliah, gue tuh selalu mikir lo akan jadi lawyer aja. Not dosen. Tapi keren banget sih. Passion beda. Keren banget. Tadi kan udah dijelasin tentang hoax dan dampaknya apa. Sebenarnya diatur di mana sih? Oke, kalau ngomong aturan saat ini yang berlaku tuh 3 ya. Satu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Wow, 46? 46 itu awalnya dari pemerintah Hindia Belanda. Pasal 171 KUHP Hindia Belanda, yang lucunya cuman berlaku di wilayah jajahan Indonesia dan Suriname. Di Belanda sendiri nggak diatur gitu. Kalau di Belanda tuh namanya false alarm. Jadi kalau kita lagi ke bioskop gitu ya, terus kita bilang kebakaran, padahal tidak gitu, terus orang pada panik. Pasalnya lebih mengatur itu, jadi beda. Kemudian dimodif untuk negara jajahan, jadilah penyebaran berita bohong. Nah itu awalnya hanya 1 pasal dan hukumannya cuma 1 tahun gitu. Sebenarnya apa yang diatur, tidak mau orang Belanda membuat berita bohong yang menghasut orang-orang pribumi, awalnya itu. Sebelum kemudian kita KUHP Hindia Belanda kan kalau dulu tuh ada yang untuk pribumi, ada yang untuk orang asing. Orang asing itu yang untuk Belanda dan Timur Asing. Nah itu kemudian dijadiin satu. Nah itu berlaku untuk semua. Ada tahun 46 ketika bukan tahun 46 ya, tahun 42 ketika awal-awal Belanda itu goyah karena Jepang mau masuk, pasalnya ditambah. Jadi kalau dulu hanya kesengajaan menyebabkan keonaran hukumannya 1 tahun, dinaikin 10 tahun karena keadaannya darurat, dianggapnya gitu. Kemudian kelalaian yang dapat menyebabkan keonaran, hukumannya 3 atau 4 tahun gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang mau lalai, pasalnya ini sangat karet banget kalau kita dalam orang hukum pidana ngomongnya pro parte dulus pro parte culpa. Apa tuh? Jadi mau kamu sengaja, mau kamu lalai yang menyebarkan kabar tidak benar, kabar berlebihan, kabar yang dipotong-potong ya, yang dapat menyebabkan keonaran, itu dipidana. Nah, pada saat Indonesia merdeka awal 1946 merasa masih perlu. Akhirnya dipertahankan sampai saat ini. Nah, ada KUHP baru kan 2023. Nah, itu masih ada pasalnya, tapi berkaca pada kasusnya Ratna Sarumpait, karena pasal ini tuh tenggelam lama banget sampai ada kasusnya Ratna Sarumpait. Keonaran diganti menjadi kerusuhan. Karena keonarannya waktu itu apa? Cuma disebatasi sosial media, di masyarakat nggak ada apa-apa, dan itu menjadi kalau di APH, aparat penegak hukum, itu dianggapnya sebagai jurisprudensi, walaupun kita bilang kalau jurisprudensi harusnya kasusnya benar dong, bukan kasus yang salah. Ini jadi kasus yang salah dijadikan jurisprudensi. Nah, kemudian dirubah. Nah, kemudian di UU ITE yang 2024 dimasukkan lagi, tapi hanya 1 pasal yang kesengajaan menyebarkan berita bohong, tentunya melalui sarana internet gitu ya, menyebabkan kerusuhan. Itu jadi kita punya 3 nih.
tiga dasar ya, tiga dasar hukum, 3 peraturan. Tapi yang KUHP itu baru berlaku di tahun 2026 nanti ya, masih ada waktu 2 tahun masih lagi ada 2 tahun mempelajarinya. Fit, apa akibat nih dari pengaturan hoax dalam kehidupan bermasyarakat kita, Fit? Oke. Kalau ngomong idealnya ya, sebenarnya kasus pasal ini juga ada di Kanada ada, tapi tahun 1992 kemudian dihapuskan. Di negara lain malah udah dihapuskan. Nah, kenapa? Karena, tapi itu waktu dihapuskan dissenting opinion 2 nih. Dari 7, 3 berpendapat masih perlu. Karena kenapa? Pasal-pasal seperti ini sebenarnya dipergunakan untuk melindungi minoritas yang kalau ngomong tidak sesuai fakta yang dianggap oleh kelompok mayoritas, dianggapnya itu sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan goncangan di dalam masyarakat. Jadi tujuannya itu melindungi minoritas atau menyerang minoritas jadinya. Jadi pasal ini kalau minoritas ngomong, kan kalau kita ngomong kebenaran gitu, bohong pasti ada kebenaran. Kebenaran itu sifatnya relatif. Kenapa? Karena setiap kelompok, setiap masyarakat memiliki nilai kebenaran yang dianggap oleh nilai-nilainya itu. Nah, kadang terjadi perbenturan antara kelompok mayoritas sama kelompok minoritas. Nah, untuk mencegah terjadinya tirani mayoritas, karena ngomong minoritas ini ada yang dianggap tidak benar gitu ya, apalagi kalau kita ngomong udah suku, agama, dan lain-lain, itu agak susah tuh. Nah, makanya pasal-pasal ini dipergunakan. Tapi memang ada borderlines-nya, misalkan apa tujuannya emang benar-benar untuk menghasut gitu ya. Kemudian kedua, dia tahu apa yang disampaikan itu benar-benar bohong gitu. Nah, itu borders yang disampaikan oleh dissenting opinionnya di Mahkamah Agung Kanada gitu. Tapi intinya pasalnya dihapuskan. Nah, itu saya menganggap tujuannya masih agak benar sih itu. Nah, tapi faktanya ketika tadi pasalnya itu dibuat dengan rumusan yang nggak benar gitu ya, itu malah menghambat kebebasan berekspresi. Kalau kemudian saya melakukan penelitian terhadap putusan tahun 2018 sampai 2023. Kenapa 2018 ya? Karena pasalnya mulai masuk tuh Ratna Sarumpait gitu ya. Kemudian kita lihat nih profil yang lakuin siapa gitu. Itu sebagian besar kena adalah orang umum, siapa? Ibu-ibu rumah tangga, orang-orang yang setiap hari bergaul dengan menggunakan jarinya untuk dapat berita, kemudian asal memforward tanpa melihat kebenaran isi beritanya. Sering banget. Itu sering banget. Jadi kalau dibilang yang kena tokoh masyarakat, enggak. Kalau dari data 34 kasus misalkan cuma 3 itu, satu Ratna Sarumpait, Habib Rizik, satunya lagi masih orang-orang Habib Rizik gitu. Itu kecil sekali gitu kalau dibandingkan dengan umum yang kena gitu. Dan kalau dilihat apa sih berita bohong, itu trennya tuh ngikutin aja. Ngikutin siapa sih? Yang ngikutin isu yang apa? Come up, misalkan tahun 2018 pemilu tinggi. Kemudian pada saat kita Covid tinggi gitu. Jadi sebenarnya ini bukan digunakan untuk menghasut benar-benar, tapi sudah dilihat yang penting memenuhi unsurnya, dia memforward gitu ya. Memforward itu bagian dari mendistribusikan, menyebarluaskan beritanya nggak benar tanpa terlebih kata keonaran. Nah, keonarannya itu dianggap keonaran terjadi apa? Kalau di sosial media terjadi trending topik, padahal kan trending topik itu tidak ada kaitannya dengan keonaran. Kalau dibilang trending topik itu apa? Trending topik itu cara kita mengukur pembicaraan apa sih yang menjadi tren di situ. Itu kan tujuannya trending topik. Nah, tapi karena APH itu tidak tahu, trending topik itu dijadikan acuan untuk melihat adanya keonaran. Kadang yang lebih lucu dalam beberapa kasus dilihatnya kalau kita komen gitu ya di Twitter, kita menyebarkan sesuatu yang nggak benar, di bawahnya perang antar sendiri, perang itu apa? Komen mengkomen. Ya. Meskipun yang isinya 5 dan netizennya perang, itu sudah dianggap keonaran. Jadi nggak ada alat ukur yang jelas kita nilai keonaran tuh seperti apa gitu. Nah faktanya lagi pada saat di MK kemudian saya diminta jadi ahli untuk pasal ini, saya bilang menghambat kebebasan berekspresi. Iya, karena sebenarnya pasal-pasal ini tidak dikenakan 100% ya untuk aktivis. Waktu itu diminta untuk kasusnya Fathia dan Haris Azhar karena mereka didakwa dengan pasal ini gitu. Tapi kalau kita lihat aktivis itu hanya sedikit, justru menghambat kebebasan orang yang
ingin menyampaikan pendapatnya, tetapi dia tidak punya knowledge untuk bagaimana menyampaikan pendapatnya dengan benar. Itu. Jadi dengan rumusan yang karet, masyarakat kita tidak well educated. Nah, pasal-pasal ini menjadi pasal-pasal yang kemudian menghambat kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat netizen pada umumnya. Gitu. Oke. Kalau gue lebih ngelihat ujungnya ya. Yang pertama tetap semua proses ya, beritanya nggak boleh bohong. Itu udah mau dipotong, mau gimana, mau dimodif, nggak boleh bohong, nggak boleh salah. Nah yang kedua ujungnya ya, menimbulkan keonaran atau keonaran ya. Yeah. Nah keonaran ini kan kita nggak bisa ukur ya, Fit, benar nggak? Ketika kita pertama memposting sesuatu akan jadi keonaran atau enggak, ini kan kita nggak tahu. Sebenarnya kan bisa ukurnya gini. Kalau kita main sosial media, memang ada yang disetting dari awal untuk menjadi besar. Nah, itu seharusnya yang dikenakan, bukan yang kita bilang kemudian banyak secara organik. Kalau dibilang orang-orang komunikasi itu secara organik jadi gede, bukan itu. Tetapi yang menggunakan buzzer, hashtag, kemudian menggunakan bot. Nah, itu yang kemudian kalau mau dibilang keonaran, karena dia impact-nya pasti akan lebih besar ke masyarakat ketimbang yang organik ini. Iya. Tapi kalau menimbulkan keonaran karena beritanya benar, it doesn't matter ya? Itu bukan hoax ya? Benar atau tidak, kalau menurut saya menjadi relatif, karena kita lihat adalah kerusuhan itu. Gitu. Karena kan tadi bilang lagi, kebenaran itu relatif tuh, kita nggak bisa nilai, karena kalau dibilang ada namanya malinformasi, informasinya benar tapi kita twisting untuk menggunakan untuk menjadi yang tidak benar gitu. Walaupun di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 di dalam penjelasannya bilang apa yang disampaikan kalau itu isunya benar tidak bisa dipidana. Mungkin kok benar untuk tahun 46, tapi sekarang kan berbeda nih penyebaran informasinya. Kadang berita yang benar pun, gambar yang benar pun ditwist. Kalau kita salah memposting pada saat yang tidak tepat, dia bisa menjadi keonaran gitu. Harus hati-hati banget. Menyampaikan makanya apapun. Knowledge dari kita harus melihat nih knowledge orang yang pada saat menyebarkan berita bohong itu seperti apa. Karena itu kalau dalam hukum pidana kaitannya dengan kesalahan. Dia punya nggak pengetahuan, dia punya nggak niat jahat. Nah itu kita bisa terus dari situ. Kalau secara dibilang pendidikannya nggak terlalu tinggi, dia tidak ngerti kontennya, dia bikin ternyata menjadi viral, tentu kita mempertanyakan apakah ada pengetahuan, apakah ada niat jahatnya di situ untuk dipidana. Tapi kalau memang katakan dia punya banyak viewers, gitu, kemudian dia punya knowledge itu tidak harus pendidikan tinggi, tetapi dia tahu segmen pasarnya, dia tahu kapan dia harus ngomong, kapan dia tidak. Dia bisa mempengaruhi followersnya, itu yang kemudian kita lihat juga gitu. Gila ya, benar-benar jadi harus hati-hati ya. Ya, secara nggak langsung menimbulkan ketakutan dan kita ketika punya kebebasan untuk berpendapat, kita punya kewajiban juga tuh untuk membatasi diri kita, kapan kita ngomong, kapan kita tidak. Gitu. Sayangnya boleh dibilang literasi masyarakat Indonesia tuh bawah. Nggak terlalu tinggi lah gitu ya. Yang tinggi pun kadang kepo, kadang pingin nyebar sesuatu yang baru. Nah, pinginnya jadi orang yang paling duluan untuk menyebarkan informasi. Nah, jadi itu jadi memperkeruh gitu ya keadaan sosial media kita juga gitu. Makanya kan kalau di Indonesia trending topic itu paling tinggi. Pengguna internet itu di Indonesia salah satu yang tinggi gitu, tapi tidak diikuti dengan kesadaran kita gitu untuk kapan berbicara, kapan tidak, kapan posting, kapan tidak gitu. Kalau terkait yang lagi happening sekarang nih, misal bea cukai, terus kita juga punya pengalaman yang buruk tentang itu, kita tweet or post. Beda, itu walaupun kemudian faktanya menjadi miss gitu ya, apakah benar atau tidak, itu kan bagian dari apa yang kita sebut dengan kebebasan berpendapat untuk menyampaikan pendapat ya. Justru sebenarnya kalau dalam teori judgment, pembenaran dari kenapa kita berbicara adalah
apa yang kita sampaikan itu sebenarnya harus diverifikasi oleh masyarakat lagi. Oke. Mencari apa yang disebut dengan discovering the truth. Jadi menyampaikan pendapat bagian dari kita untuk menyampaikan kebebasan kita, fulfillment our desire gitu ya. Jadi tapi harus diverifikasi lagi oleh masyarakat, benar atau tidak gitu ya, bisa diterima atau tidak, kemudian itu larinya ke lebih tinggi. Jadi itu bahan untuk demokrasi, partisipasi kita demokrasi untuk membentuk aturan. Jadi kita nggak bisa ngejudge, oh pernyataannya dia salah gitu. Dan kalaupun emang pernyataannya dia salah, tidak ada impactnya apa-apa, ya seharusnya tidak perlu dipidana gitu. Dan tren penggunaan pidana sekarang adalah makin lama seharusnya penggunaan hukum pidana dan penghukuman itu semakin mundur. Cara-cara lain yang harus dikedepankan. Iya, seperti kayaknya gue pernah dengar di Norwegia atau apa ya, penjaranya sangat sedikit. Penjaranya sangat sedikit, salah satu sifatnya juga karena penjara itu diganti dengan denda misalkan. Dan banyak kalau kita sekarang di KUHP baru sudah kenal judicial pardon, jadi pemaafan yang diberikan kalau hakim. Apalagi jadi kalau kasusnya kecil, walaupun orangnya salah, hakim bisa mempertimbangkan, ya udahlah tidak perlu dipidana karena balik lagi tujuan pidana itu kan macam-macam gitu ya. Kalau menurut hakim kasusnya kecil tidak perlu dipidana, ya ngapain dipidana? Atau pidananya karena dalam KUHP yang baru sekarang pidana penjara itu banyak yang dialternatifkan dengan pidana denda. Ya udah kalau bisa kena denda aja. Atau ada masuk pidana pengawasan. Nah, pidana pengawasan tuh dulu yang kita sebut dengan percobaan pidana, ingat ya? Nah, kemudian pembebasan bersyarat masuknya di situ. Dan sekarang ada namanya kerja sosial. Walaupun kita masih bingung nih kerja sosialnya kayak apa gitu. Nah, tapi banyak yang bisa dilakukan. Gitu. Fit, kalau gua nggak salah ya, di bulan Maret tadi udah sempat disinggung tentang Haris Azhar ya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 tahun 2023 kalau gua nggak salah. Ceritain dong. Ceritain. Kebetulan pada putusan itu dari tim Haris Azhar dan LBH teman-teman meminta saya untuk jadi ahli tapi untuk special case pasal 1415 karena 15 Undang-Undang 1 tahun 1946 mengenai berita bohong, karena itu kebetulan dengan disertasi saya berita bohong. Jadi kalau bercandaan teman-teman nih, saya dokter hoax karena disertasinya mengenai hoax gitu kan. Kemudian memberikan pendapat. Nah, tadi kan sudah disinggung tadi kebenaran minoritas, kebenaran mayoritas. Nah, kalau teman-teman baca di putusan Mahkamah Konstitusinya itu diabsorb sama Mahkamah Konstitusi, diambil gitu ya, ambil putusan dipertimbangkan karena dia bilang tidak ada kebenaran yang absolut. Selalu akan menjadi pandangan setiap orang tuh punya struktur latar belakang dan lain-lain, nilai-nilai itu kan mempengaruhi kebenaran. Nah, pendapat saya diabsurd, tapi itu bukan saya jago loh. Saya baca sebenarnya ada di bukunya John Stuart Mill on Liberty, itu yang sangat legend bukunya, sama satu lagi John Milton yang ngomongin itu. Jadi berarti lo membaca semua buku itu ya? Filsafatnya ada di situ. Ceritain. Nah, dan itu juga pendapat yang sama diambil oleh Mahkamah Agung di Kanada pada saat battle pasal ini diterima atau tidak. Cuman dulu kalau di Kanada tuh berkaitan dengan kita bilang Holocaust. Ada Holocaust itu kan untuk yang Nazi, orang-orang pro Nazi itu dianggap tidak ada perbuatannya gitu ya. Mereka masih denial tentang isu itu. Nah, berita bohong, kabar tidak benar itu biasanya kalau di Eropa, di Kanada tuh berkaitan dengan kasus-kasus Holocaust ataupun kasus-kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Jerman, genosida Jerman di bawah Nazi ya, untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi itu banyak. Kalau di Indonesia trennya agak beda penggunaannya. Nah, singkat kata dipakai, kemudian putusan Mahkamah Konstitusinya membatalkan 1415. Jadi 1415 itu udah nggak ada lagi. Dari undang-undang 46 itu. Jadi kalau ditanya sekarang punya berita bohong udah nggak ada dong. Ya nggak ada, tapi jangan seneng dulu. Karena tadi saya sudah singgung tuh Undang-Undang 1 tahun 2024
UU ITE masih ada di situ. Ya, walaupun pasalnya tidak seluas itu. Kemudian putusan putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak tidak langsung serta-merta membatalkan KUHP yang baru, karena di KUHP yang baru tuh ada juga pasalnya. Jadi kalau gimana putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia, hanya sedikit, hanya itu pasal yang diatur, tapi di bawahnya ada juga, masih ada. Walaupun kemudian di Undang-Undang 1 tahun 2024 mengenai Undang-Undang ITE gitu ya, kata keonaran menjadi kerusuhan. Kenapa kalau jadi kerusuhan? Harusnya dipidana tidak sebanyak menjadi keonaran, karena berita bohong yang menjadi kerusuhan itu panjang tuh, lebih susah gitu ya. Itu. Tapi yang harus hati-hati teman-teman adalah di KUHP-nya. Walaupun KUHP-nya sudah ada kata keonaran diganti kerusuhan, tapi yang menurut saya masih mengganjal adalah yang menyebarkan dengan kelalaian. Kelalaian tuh kalau dalam kasus-kasus sebenarnya asal forward. Itu hati-hati. Jadi itu masih ada potensi, dan perumusan yang kelalaian itu diikuti dengan kata dapat menyebabkan keonaran, bukan harus menyebabkan keonaran. Dapat. Nah, sekarang kita ngukur dapatnya tuh gimana gitu. Itu masih tanda tanya. Jadi deliknya bukan delik material, delik formil yang tidak memerlukan akibatnya, tapi cukup kita lalai menyebabkan lalai dalam arti kata forward sesuatu, kemudian ada potensi menyebabkan kerusuhan, itu sudah bisa dipidana. Itu yang 263 ayat 2 dan 264 KUHP yang baru ya? KUHP yang baru. Yang 264 itu lebih masalah lagi tadi. Mau lalai, mau ada unsur kesengajaannya juga, itu bisa dipidana, dan sama dapat menyebabkan kerusuhan. Itu yang kemudian saya dorong juga teman-teman di LSM untuk pasal itu juga diuji materialkan, bukan cuman pasal yang sudah dihapus aja. Fit, sebagai ahli dalam perkara ini yang pada akhirnya pasal itu dinyatakan tidak berlaku ya, secara pribadi concernnya Vidya, kenapa itu pasal memang sebaiknya dinyatakan tidak berlaku? Kalau ganjelan utamanya tadi itu kata keonaran sebenarnya di semua pasal 14, 16 ya. Keonaran itu kalau kita lihat sejarahnya, dulu memang pemerintah Hindia Belanda disempitin, jangan sampai kerusuhan dulu. Kenapa? Kalau sudah jadi kerusuhan di negara jajahan, itu pasti pergantian kepemimpinan itu cepet gitu loh. Keonaran dulu baru kerusuhan ya. Jadi kan panjang tuh keonaran dulu kerusuhan. Dia berusaha di sini untuk di-cut dulu nih gitu. Make sense gitu ya. Tapi dengan keadaan sosial masyarakat kita yang berbeda, kayaknya itu menurut saya sih udah nggak cocok lagi gitu. Dan memang faktanya di lapangan tadi sudah disebutkan, yang kena itu bukan orang yang benar-benar punya niat untuk menyebabkan keonaran, tapi hanya masyarakat netizen gitu yang tidak aware aja terhadap jarinya mereka gitu. Bisa berbuah menjadi sesuatu yang benar-benar masif ya. Dan kalau dilihat hukumannya berapa? 3 bulan, 4 bulan. Yang dihukum di atas 1 tahun tuh hanya 10 dikit. Yang kena 2 tahun itu hanya Ratna Sarumpait, Habib Rizik, sama mungkin teman-teman ingat kasus kontainer pemilu 2014, pemilu yang sebelumnya ya, yang 7 kontainer surat suara sudah dicoblos di Tanjung Priuk, gengnya itu semua. Yang lainnya itu di bawah. Nah, kalau udah di bawah mungkin kita bingung, ngapain juga orang-orang seperti ini ditempatkan di penjara gitu ya. Prosesnya painful, dan penjara itu kan bukan hanya pidana itu bukan hanya memasukkan orang ke dalam lapas, tapi ada jargonnya gini, penjara itu institution of crime. Orang yang keluar dari lapas itu biasanya balik lagi ke lapas gitu. Malah mereka sudah lebih advance. Iya, gitu. Dari apa yang lu jelasin tadi, gue bisa dapat lebih details di mana ya. Sebenarnya apa yang tadi gue sampaikan itu ada semua di buku gue ini, judulnya Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong.
Nah, lo bisa akses kalau mau beli fisiknya yang seperti ini. Nah, itu ada di toko biru sama di toko orange. Oh, toko biru dan orange ya. Beretik banget loh. Jadi ini ada barcode-nya, lo bisa langsung scan, nanti akan keluar linknya. Atau kalau buat teman-teman atau lo yang bingung ya buku tuh taruh di mana, lebih enak ditaruh di laptop. Ada juga versi e-booknya di Google Play Book gitu ya. Keren banget. Yang harganya jauh lebih affordable. Gitu, dan bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Nah itu juga bisa di scan di situ. Keren loh. Keren banget. Gue even nggak pernah bikin ya tulisan others ya. Others ini karena disertasi yang menurut gue sayang kalau cuma taruh di perpustakaan gitu ya. Itu benar sih. Boleh ilmu kita, pengalaman kita, apalagi jadi disertasi harus di-share. Harus bisa di-share, dan kenapa ada e-book harus bisa diakses ke semuanya gitu. Dan teman-teman nanya emang kan buku sekarang udah nggak ini. Buat teman-teman di Indonesia Timur tuh buku masih menjadi penting gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di perkotaan, kota besar, e-book jauh lebih convenience gitu. Gue coba kasih kedua alternatif itu gitu. Buat teman-teman. Nah, mau dong. Untuk ini sudah ada buat temen gue yang satu ini. Thank you ya. Thank you. Sebagai penutup, menurut Vidya, gimana sih sebaiknya pengaturan hoax di Indonesia? Agak kompleks ya pengaturan hoax. Maka kita akan ngomong sejauh mana penggunaan hukum pidana itu, gitu ya. Menurut saya hukum pidana masih perlu hanya satu pasal. Dengan sengaja menyebarkan berita bohong dengan tujuan menyebabkan kerusuhan. Sengaja dan tujuan. Dan tujuannya menyebabkan kerusuhan, jelas itu. Karena kalau dalam teori hukum pidana sudah ada niatnya dan yang disebut harm, kerugian, bahayanya jelas gitu ya. Di luar itu gimana? Di luar itu mekanisme hukum pidana sebenarnya tidak perlu jalan. Yang jalan adalah apa yang kita sebut dengan hukum administratif. Apa sih hukum administratif? Bagaimana pengelolaan moderasi konten itu yang harus jalan. Moderasi konten. Jadi kalau kita ngomong konten-konten yang ada di internet bukan sepenuhnya tanggung jawab dari orang yang pengguna internet. Kenapa? Karena ada pihak lain yang bermain dan itu harus dimintai pertanggungjawaban lebih. Apa yang kita sebut dengan internet intermediary. Penyelenggara sosial media, gimana mereka harus memfilter nih konten-konten mana yang dicek benar atau tidak. Dia harus di take down. Gitu. Atau ada komplain dia harus di take down atau tidak gitu. Nah, itu masih jadi ruang kosong. Nah, sebenarnya dengan Undang-Undang ITE tahun 2024 penyelenggara sistem informasi internet intermediary itu sudah diberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu asal dia sudah punya niat baik untuk melakukan sesuatu terhadap konten tersebut, dia bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban. Itu yang disebut dengan harbor protection gitu. Nah, sekarang nggak bisa kayak gitu. Karena kenapa? Ada kalanya penyelenggara sistem informasi itu tidak men-take down 100% dengan alasan ada keuntungan di situ. Karena kalau semakin tinggi viewernya, semakin tinggi apa, dia pasti dapat keuntungan di situ. Jadi di take down hanya yang menurut dia kecil-kecil aja tuh gitu. Yang impactnya gede pasti dia turunin gitu ya, tapi kecil-kecil tetap ada. Padahal pengguna internet bisa melihat itu semua. Nah, jadi sudahlah trennya sekarang gimana? Trennya memang harus penyelenggara sistem informasi dibebankan tanggung jawab lebih gitu. Cuman memang kita masih meraba-raba. Sebenarnya sih dunia masih meraba-raba juga. Gimana cara untuk membuat penyelenggara sistem elektronik mau bekerja sama dengan pemerintah? Karena kenapa? Penyelenggara sistem elektronik berdasarkan apa? Kebebasan berpendapat. Kadang konten-konten yang diminta oleh pemerintah untuk di take down negara manapun itu nyerangnya pemerintah. Padahal internet itu terutama sosial media jadi alternatif untuk kebebasan berpendapat gitu. Nah, dan aturan di setiap negara beda-beda nih tergantung dari rezimnya. Misalkan di Jerman mereka mewajibkan penyelenggara sistem elektronik setiap tahun untuk memberikan laporan. Kontennya berapa yang bermasalah, tindakannya apa aja. Nah, nanti pemerintah boleh mengasih masukan intinya terhadap apa yang dilakukan oleh penyelenggara sosial media. Tapi kalau di negara-negara Amerika dan Jerman itu mereka Amerika dan Eropa ya, satu
kesepakatan mereka bahwa pada saat pemilu harus lebih ketat. Jadi pada saat pemilu karena beda kalau menurut kebebasan berekspresi di Eropa dan Amerika ujung-ujungnya untuk demokrasi gitu ya. Jadi ketika ada demokrasi, ketika pemilihan umum sudah penyelenggara sistem elektronik sudah diwajibkan untuk memperketat algoritma mereka. Nah kita sekarang nggak tuh, untungnya di pemilu kemarin kayaknya hoaxnya tidak sekencang dulu tuh yang pemilu sebelumnya gitu. Walaupun sebenarnya menurut teman-teman di bidang ilmu komunikasi ada sih mainannya gitu, cuman trennya sudah beda, udah tidak menggunakan itu lagi gitu. Cuman kan kalau menurut saya apa sih yang terjadi di 2000 pemilu sebelumnya 2019 itu harus menjadi bahan evaluasi kepada kita dan gimana pemerintah melalui Kominfo kemudian memperketat itu semua. Nah sayangnya kalau saya lihat sih di aturannya belum ada, terutama kalau kita nanya ke KPU ya gimana sih? Itu masih belum ada gitu. Tapi gue setuju banget sih, Fit, kalau terkait dengan pengaturan hoaxnya itu harus dengan sengaja dan punya tujuan ya. Nggak bisa lagi memperdebatkan soal kebenaran relatif ya. Itu kan susah banget ya mengukur kebenaran. Gitu, setuju sih, dan punya tujuan. Memang maksud dia sejak awal memposting, sejak awal dia menyebarkan adalah untuk menjadi kerusuhan. Untuk menjadi kerusuan, niatnya itu gitu. Bener banget. Thank you ya. Thank you, sama-sama. Thank you banget untuk sharing ilmunya semuanya. Ya, oke. Kapan-kapan lagi ya? Boleh. Bye.